Halo, saya Mutiara Bibi Admenasti akan memandu teman-teman dalam mempelajari mata kuliah Bisnis Internasional. Materi ini disarikan dari buku International Business and Asian Perspective karya Charles Hill, Chow Hao, dan Krishna Udaya Sangkar. Kali ini kita akan membahas tentang political economy. Political economy adalah sistem politik, hukum, dan ekonomi di berbagai negara dan bagaimana mereka saling terkait satu sama lain. Bagi seorang pebisnis internasional, hal ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan konteks atas bisnis yang akan dia hadapi. Pertama, mari kita bahas tentang sistem politik. Untuk memahami sistem politik, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang menjadi dasar dari terbentuknya sistem politik. Secara umum, ada dua paham dalam politik, kolektivisme dan individualisme. Kolektivisme adalah paham kenegaraan yang menekankan pentingnya tujuan bersama ketimbang tujuan masing-masing individu. Saat ini, paham kolektivisme disetarakan dengan paham sosialisme sebagaimana dipopulerkan oleh Karl Marx. Menurut buku ini, paham kolektivisme saat ini tampil sebagai sistem komunisme dan sosial demokrat. Dalam buku ini disebutkan bahwa sistem komunisme hanya dapat dibangun dengan revolusi yang sadis dan diktator yang totalitarian. Semua alat produksi termasuk perusahaan adalah milik negara. Umumnya berlaku anggapan kinerja perusahaan-perusahaan milik negara sangat buruk karena tidak cukup memotivasi pekerjanya untuk mencapai hasil setinggi-tingginya. Nah, kalau sosial demokrat, perusahaan-perusahaan milik negara ini diprivatisasi dengan harapan kinerjanya membaik. Di sisi seberangnya ada paham individualisme yang menekankan kebebasan individu untuk berusaha dan berpendapat. Paham ini menjadi dasar dari sistem demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Teorinya, demokrasi adalah sistem politik di mana rakyatlah yang mengatur pemerintahan. Rakyat harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan kenegaraan. Hal ini dilakukan melalui perwakilan masyarakat yang dipilih secara periodik. Terakhir, totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana satu orang atau satu partai memiliki kekuasaan absolut atas semua aspek kehidupan manusia dan melarang adanya partai oposisi. Itulah beberapa sistem politik yang ada di berbagai negara. Pebisnis internasional perlu memahami apa sistem politik yang berlaku di negara tujuan bisnis mereka, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada pada masing-masing sistem. Sekarang, kita masuk ke pembahasan sistem ekonomi. Secara umum, ada 3 sistem ekonomi yang berlaku di dunia: ekonomi pasar, ekonomi terpimpin, dan campuran keduanya. Ekonomi pasar atau market ekonomi bercirikan perusahaan-perusahaan dimiliki swasta. Produksi ditentukan atas permintaan dan penawaran, serta diasumsikan terjadi kompetisi yang bebas dan adil antara perusahaan swasta. Ekonomi terpimpin atau common economies bercirikan perusahaan dimiliki negara, jumlah produksi dan harga barang ditentukan oleh pemerintah, berfokus pada kebaikan masyarakat. Namun, menurut buku ini, ekonominya cenderung mengalami stagnasi atau tidak berkembang. Terakhir, mixed economy bercirikan terdapat perusahaan yang bergerak di bidang yang dianggap penting bagi keamanan negara itu harus dimiliki oleh negara. Namun, swasta juga diizinkan memiliki perusahaan, tapi pada sektor yang berbeda. Terakhir, kita bahas sistem hukum yang umum ada di negara-negara di dunia. Sistem hukum adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku melalui proses penegakan hukum dan ganti rugi atas keluhan yang timbul. Terdapat 3 sistem hukum di dunia: common law, civic law, dan theocratic law. Common law didasarkan pada tradisi, kejadian sebelumnya, dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Civic law didasarkan pada seperangkat aturan terperinci yang disusun dalam kitab undang-undang. Theocratic law adalah hukum berbasis ajaran agama. Nah, bagaimana pemahaman atas sistem hukum mempengaruhi bisnis internasional? Praktik bisnis umumnya sangat berkaitan dengan kontrak. Kontrak adalah dokumen yang menspesifikasikan kondisi bagaimana pertukaran terjadi dan merinci hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam sistem common law, kontrak biasanya dituliskan dengan mendetail di mana semua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi disebutkan dan disepakati antisipasinya. Dalam sistem civic law, kontrak biasanya lebih pendek dan tidak lebih spesifik karena banyak isu telah diatur dalam kitab undang-undang. Nah, karena adanya perbedaan ini, maka banyak negara telah menyepakati United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods atau CIGS, di mana di sana disepakati aturan yang seragam tentang beberapa aspek dalam membuat dan melaksanakan kontrak perdagangan harian antara pembeli dan penjual yang memiliki tempat bisnis di negara yang berbeda.
Selain tentang politik, ekonomi, dan hukum, pebisnis internasional juga perlu memahami aturan hak properti dan potensi korupsi di negara tujuan bisnis. Hak properti atau property rights merujuk pada hak hukum terkait penggunaan suatu sumber daya dan hasil yang didapat dari menggunakan sumber daya tersebut. Hak properti dapat dilanggar melalui private action seperti pencurian, pembajakan, ancaman, dan public action seperti penarikan pajak secara berlebihan atau ancaman dan paksaan penyogokan. Pebisnis internasional dapat mengecek negara target level korupsinya melalui Corruption Perception Index. Hal lain yang perlu diketahui oleh seorang calon pebisnis internasional adalah mengenai intellectual property, yaitu properti yang merupakan produk dari aktivitas intelektual. Ada 3 jenis intellectual property. Pertama, patent, yaitu hak eksklusif dalam suatu periode waktu tertentu untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual suatu penemuan. Yang kedua ada copyrights, yaitu hak hukum eksklusif dari seorang penulis, penggubah, dramawan, artis, dan penerbit untuk menerbitkan dan membubarkan hasil karya mereka sesuka mereka. Terakhir ada trademark, yaitu desain dan nama yang digunakan pedagang atau produsen yang didesain untuk membedakan produk mereka dari pesaing. Bagaimana intellectual property dapat dilindungi? Yaitu dengan cara tidak memasuki negara yang tidak memiliki hukum yang melindungi intellectual property, menggugat secara hukum, atau melobi pemerintah agar menyepakati hak intellectual property internasional dan penegakannya. Hukum keamanan produk adalah set standar yang harus dipenuhi oleh suatu produk jika ingin diedarkan di suatu negara. Di Indonesia, kita memiliki SNI, Standar Nasional Indonesia. Bagaimana cara menentukan daya beli masyarakat suatu negara? Apakah tujuan ekspor kita mampu membeli produk yang akan kita jual? Kita dapat memperkirakannya dengan melihat perkembangan ekonomi negara tersebut yang direpresentasikan oleh data GNI atau Gross National Income negara tersebut, atau PPP atau Purchasing Power Parity negara tersebut, atau dengan melihat usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan apakah rata-rata pendapatan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup di negara tersebut. Dengan ini, selesailah pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembahasan materi lainnya.